Kalau engkau masih terbelenggu dengan rohan jasmaniahmu, engkau tidak akan bisa menemukan dirimu sendiri dan otomatis tidak menemukan Robmu. Nah, akhirnya mengesampaikan itu, dia baru menyadari, oh ketika Allahu Akbar, Allah gede tenan, sebesar rahmat Allah yang di sini, tajalinya. Jadi kayak najis pakaian itu hal yang biasa, nggak perlu digembur-gemburkan lah sebenarnya itu. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Menarik. Waktu saya dulu tinggal di pesantren nih, salah satu ustadz saya ini kan ya, dia ngasih pemahaman, larang saya kalau kamu di sekolah nggak usah ikut hormat sama bendera, itu mensekutukan Allah. Waduh, keren Gus, itu gimana Gus ya gitu Gus? Keren ini. Hormat kita. Besok kita banyak pakai majalah ngaji roso haram ya. Iya, kita pakai HP juga haram. Terus kita pakai pakaian juga haram. Bahkan lebih haram lagi kita pakai pajiru atau pakai alpat ya. Pajiru itu haram. Apa ya? Panjang jenggot otak separuh atau gimana? Iya, kalau menurut sana. Pajiru itu kalau yang naik sana itu, kalau dari bahasa itu fajir lacut itu. Ben lacut sana. Ini gini. Ada salah satu ulama Wahabi, apa yang nyebutnya? Ustadz Wahabi gitu ya, Ustadz Salafi gitu ya. Namanya Yazid juga ini. Iya, Yazid Muawiyah itu. Yazid Jawas. Jadi Yazid al-Jawas. Dia mendapatkan julukan nih di YouTube sebagai wali YouTube Indonesia. Statementnya yang menarik begini, buat apa pasang-pasang kaligrafi segala macam, itu harus dipahami, gak cuma dipasang. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah ngikuti ustadz-ustadz yang gak berjenggot. Pripun Gus melihat hal seperti itu secara dewasa gimana kita? Secara dewasa, kita tidak diam. Perjuangan kita ya melalui YouTube atau melalui channel-channel sing jenengan abadikan ngeten iki. Itu salah satu bentuk perlawanan pada radikalis. Bahwasanya hadis juga ada kok. Sunnah memelihara jenggot dan susah mencukurnya juga ada, tidak monoton. Kalau mohon maaf, Kutubus Sittah 7 hadis dan itu bersanadnya, kalau itu dikaji, itu kita lebih relevan kok, kita lebih enjoy kok. Tidak mudah mengharamkan, tidak mudah menistakan, tidak mudah mencela. Kalau kita benar-benar memahami itu, memahami daripada sanad-sanad satu sarah daripada hadis itu. Kalau terkait celana cingkrang tadi, ada nggak pemahaman misalnya, oh jangan-jangan ini hadis dulu itu? Ya memang ada hadis. Waktu perang, tolong ini supaya kelihatan mana yang sahabat, mana yang lawan. Itu lebih ihtiyat sebenarnya. Gimana? Lebih ihtiyat itu gini, lebih berhati-hati apabila kita memakai sarung, memakai celana itu di bawah mata kaki, itu lebih rentan kena najis gitu toh. Itu ihtiyat baginda Nabi. Kalau orang Jawa itu kan tidak ada masalah. Contoh ngeten. Ini contoh simpel imam yang cukup besar notabene, dan mungkin semua kalangan ulama dunia hingga dahulu, bahkan Nabi Musa pun salut dengan ini. Tokoh Imam Ghazali. Dia berani meninggalkan yayasannya, berani meninggalkan kemustahidannya. Terus pada akhirnya beliaunya bertemu seorang guru, lantas diutus untuk beraktivitas yang bersifat kenajisan. Cara saiki nggih nimpa tleto, nimpa telek, tapi jubah itu tidak boleh dilinting sama sekali. Setelah sang guru mengatakan wudu, lakukan sholat, dia bimbang. Karena dia juga alim fikih saat itu. Wah, ini najis gitu ya. Maksudnya ketimbangannya itu jawab dengan nunarinya, kalau engkau masih terbelenggu dengan rohan
jasmaniahmu, engkau tidak akan bisa menemukan dirimu sendiri dan otomatis tidak menemukan Robmu. Nah, akhirnya mengesampaikan itu, dia baru menyadari, oh ketika Allahu Akbar, Allah gede tenan, sebesar rahmat Allah yang di sini, tajalinya. Jadi kayak najis pakaian itu hal yang biasa, nggak perlu digembur-gemburkan lah sebenarnya itu. Ya kecuali anu lah Gus, buat yang baru-baru belajar. Iya, untuk tarbiyah tuh itu, untuk tarbiyah. Kalau tasawuf sendiri kan tidak mengatakan hal semacam itu, lebih etika kepada Tuhan. Kalau syar'inya itu etika terhadap sesama manusia. Bagaimana kita serawung, bagaimana kita muhadasah atau bercakap dengan antar sesama, dan bagaimana kita bercakap dengan Tuhan. Itu lebih pada etikanya. Lah Jawa ini yang kental dengan etika. Jawa ini sama delok. Nggih. Dayak karo kene beda etikane. Kayak luar biasa tuh. Warna-warna etika di sini. Jadi saya itu beberapa kali Mas Haji bikin thumbnail tentang Ustadz Wahabi gitu. 2% ada yang menolak. Ini thumbnailnya provokatif gitu. Ya memang saya tujuannya memang provokatif. Iya. Perang kok, perang media kok. Jadi saya pernah baca buku Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Jadi memang ajaran-ajaran Wahabi Salafi itu mengarah kepada ekstremisme dan kekerasan yang selangkah lagi itu menuju terorisme. Makanya saya kemudian bikin thumbnailnya ya agak provokatif itu, Gus. Iya. Iya harus provokatif. Kita jangan tinggal diam. Terserah mau yang terprovokasi apa enggak, kan punya pikiran sendiri-sendiri ya. Di luar itu kan kita tetap berikhtiar toh. Nggih. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan itu turun dari ars ke langit di malam hari. Pertanyaannya naiknya kapan? Ya itulah. Tafsir itu kalau sejengkal seperti itu. Jadi sing gondrongi jenggote, iya toh. Tapi pola pikirnya itu sangat cingkrang. Jadi sesuai dengan saibahnya atau pakaiannya. Jadi yang diperpanjang adalah jenggotnya, tidak keilmuannya dan wawasannya. Itu. Kalau dalam Quran sendiri tafsir macam-macam. Menurut Tuhan bersemayam dalam aras. Tuhan itu di mana-mana. Gitu. Iya, terus dia juga naik turun, Tuhan kok di atas. Nanti kalau Tuhan bertempat. Nah, ya, gitu toh. Masalahnya kalau kemudian ketauhidan. mereka kan percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hancur misalnya. Ketika langit sudah nggak ada, Tuhan berada di mana? Katanya di atas langit. Ngaleh gondong berarti. Kiamat. Ya toh? Tuhan ganti. Iya. Menggantungkan diri. Kok Tuhan kendat tuh piye kok. Ini anyar. Kados panjenengan nih Gus, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, terus kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, itu kan dua imam azwaja, itu dikafir-kafirkan sama mereka. Loh iya, dia tidak mau mengikuti itu kok. Kenapa? Wong itu banyak menghilahnya, banyak merekayasa. Tafsir dianggap rekayasa. Terus ijma qiyas para ulama dianggap rekayasa. Dia tidak memahami cerita kok. Cara kula padha wong Wahabi tak kon ngaji neh. Dan mohon maaf, jadi sebenarnya kalau dalam kajian tasawuf atau ngaji rasa sendiri itu lebih pada bah gitu, wis Allah mambuh wis kono ae lana malu nalaku malukum gitu. Tapi ini lebih pada perjuangan berkat kecintaan kita terhadap NKRI, dan asan atau asah-asuh daripada NKRI itu sendiri adalah tidak melupakan sejarah berdirinya dan diterimanya Islam di tanah Jawa. Oke. Itu. Menarik. Nah, jadi sufi itu juga dikafirkan. Tasawuf itu katanya juga bukan ajaran Islam. Bukan. Nah, ini gimana coba? Semua kafir. Tapi masalahnya gini, kenapa kok banyak yang ngikutin gitu loh? Nah, bagaimana menurut panjenengan Gus Yazid, ini orang-orang seperti apa yang kemudian mudah dirasuki paham-paham seperti itu? Saya dulu pernah soalnya ikut kajian-kajiannya teman-teman Salafi di Tuban gitu ya.
Ya sama sih pencarian kan sah-sah saja. Muhammadiyah yo belajar, LDI yo belajar, Salafi yo belajar, HTI yo belajar, Hidayatullah yo belajar, kejawen yo sinau, torikot yo mlebu. Itu perlu pengembangan tentang ilmu furu' ya sebenarnya, agar tidak mudah terkanter oleh paham-paham radikalis atau lebih wahabisme atau lebih orang-orang dari sekte NU mengatakan itu kaum minhum. Kaum minhum Dari golongan itu, dari golongan-golongan yang punya ideologi radikalis. Yang dilupakan dari mereka sebenarnya adalah liutamima makarimal akhlak. Dia lupa bahwasanya akhlak itu membawahi semuanya. Munculnya ilmu itu sebab akhlak juga. Bahwasanya akhlak kita terhadap sesama dan akhlak kita terhadap Tuhan. Semua ilmu. Nah, dia melupakan hadis itu. Memang tujuannya untuk membombardir, untuk memecah belah bangsa ini. Ketika kecintaan kita sudah luluh lantah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mudah untuk menguasai Iran, Irak, gitu. Betul. Yaman hampir, Kuwait, semuanya. Tetap aman adalah ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Lebih pada toleransinya di sini, lebih mengedepankan budayanya, kultur kenegaraannya. Ini adatul muhakamah, adat yang sudah dipakai di sini itu dilupakan. Seperti itu. Jadi kita harus tanamkan kepada generasi itu. Harus ada kajian. Petanisia tadi, Gus. Ya, kalau Petanisia penggagasnya beliaunya Habib Lutfi, pecinta tanah air Indonesia yang di situ melingkupi ras, suku, agama, Semua agama. semuanya agama. Berarti salamnya banyak dong. Iya, salamnya banyak itu. Kalau pas acara gitu ya. Iya. Karena itu salah satu bentuk kecintaan beliaunya Habib Lutfi Ya, kepada itu Indonesia. menjaga kebinekaan Menjaga ya, Gus ya. kebinekaan itu. Oke. Ya, kita harus gembur-gemburkan itu. Oke. Kembali ke para Salafi Wahabi tadi yang suka kafir-kafirkan tadi. Bahkan orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bagi mereka ya kafir semuanya dan akan masuk neraka. Masalahnya nih, Sayyid Abdullah dan Siti Aminah nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga dianggap juga Iya. kategori itu menurut mereka. Dia hanya pandai berbahasa Arab, tapi kurang bisa pandai memahami grammar daripada Arab itu sendiri. Nah, kalau kita bahasa kafir ya, kafir itu daripada kafrit atau cover, tertutupi. Semua punya potensi itu, punya potensi kafir, semuanya. Bahkan yang mengatakan sendiri pun juga potensi ketika dia tertutupi, tertirai akan ketuhanannya, ya tetap kafir. Ya, itu dari mana kafir? Dia yang memahami anggar kafir pokok dilalat karena pangeran. Kafir itu dibenci oleh Tuhan, ya memang dibenci kalau tertutupi, kalau ada tirainya. Nah, kita yang notabene cinta tanah air dan kita jaga kekafiran itu, jangan sampai muncul kan seperti itu. Kekafiran kita harus dijaga. Iya, gak. Oke. Jadi misal nih masalah Maulid Nabi, Gus Yazid. Maulid Nabi itu menurut mereka juga sesuatu yang tasabuh atau sesat gitu kan ya. Nah, gimana coba? Saya bingung dengan ajaran-ajaran ini. Orang kan mungkin orang-orang tertentu disekolahkan, dipinterkan, di seluruh belajar ayat-ayat untuk melakukan propaganda dengan bayaran-bayaran tertentu gitu. Terus seperti ini kalau dibiarkan terus gimana? Kalau HTI sama FPI kan udah clear, izinnya udah dicabut. Bagaimana kalau model kajian-kajian Salafi Wahabi? Ideologi kan? Ya, apa yang harus dilakukan ini sama pemerintah ini? Sebenarnya ada tim doktrin, kekuatan mereka pada doktrin, dan itu sangat mengakar. Bisa terbentuk terorisme itu karena doktrin. Memang itu dari dulu sejarah mengatakan itu memang kekuatan dari kaum minhum, kalangan minhum itu dari doktrinnya luar biasa. Doktrinnya itu didukung dengan finansial yang ada. Nah itu dengan pemerintah
hanya bisa memprotek secara lahiriah. Iya, iya. Secara ideologi kita nggak bisa. Oleh karena itu kita harus memprotek generasi-generasi kita sendiri melalui tayangan-tayangan, melalui sosial, gitu. Nah, tidak hanya melalui ilmiah, kadang secara ilmiah pun kurang bisa diterima, karena mereka juga pakai ilmiah. Sekarang Wahabi malah jalurnya tahlil juga ikut tahlil, Mas Indra. Loh, gitu Iya, ya? nyerangnya segitu juga. Tahlil ikut tahlil, ziarah juga ikut ziarah. Seperti itu sekarang. Apa yang dikerjakan oleh ahli sunnah wal jamaah nanti ya juga diikuti oleh mereka. Jadi dia pakai... Hanya ingin mengkanter atau mengcover semua. Oh. Itu lebih riskan lagi tuh. Jadi misal gini, ada orang sakit, jenguk pertama kali, itu juga bagian strategi ya? Bagian strategi dari mereka, perjuangan dakwah mereka. Itu yang Ngeri ya? sulit sekali diantisipasi itu. Lalu kembali lagi pada NKRI, karena NKRI itu dibentuk daripada ilmu tasawuf atau ketorekoh. Nah, pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Gak luar biasa tuh nih, mentauhidkan itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama dan lain sebagainya. Jadi kita kembali Pancasila. Mana itu rumus pertama ketika kita menanamkan atau mendoktrin generasi kita agar tidak mudah terkanter oleh paham radikalis. Kunya tetap mencintai tanah air beserta asasnya. Ya,